anak pejabat pajak aniaya anak pengurus GP Ansor. Oh, cuma ditunjukin doang. Tapi bener kan, di bawah belakang bener masukin sel kan? Kelakuan anak eselon 2 Kanwil DJP bergaya kebut-kebutan dan pamer motor mahal di jalan raya. Sementara rakyat yang bayar pajak makan Indomie. Kalian cari cowok itu yang pasti tanya, sayang ada Harley? Ada sayang, ada. Yo, Santuy people. Welcome back lagi bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yos, deskripsi. Ada yang lagi ramenya today. Apa tuh? Clarification dulu. Mohon maaf kalau misalkan Mamang lemes-lemes kayaknya, sumpah capek banget. Udah seminggu ini capek banget. Tapi kita akan mencoba semaksimal mungkin ya, sebisaku. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama meluncurnya. Cus. Ini ramai banget hari ini sampai diposting sama CTD Insider atau Close the Door Insider. Anak pejabat pajak aniaya anak pengurus GP Ansor. Ini jadi bikin emosi netizen banget karena udah anak pejabatnya pejabat pajak lagi. Di mana banyak netizen yang kayak anjir ada uang gua di situ, padahal nggak tahu ada urusannya apa enggak gitu kan. Yang jelas kayak gimana kronologinya kita meluncur. Kok bisa sih anak pejabat pajak aniaya anak pengurus GP Ansor? Meluncur. Cus. Ini dia kronologi kejadian menurut saksi. Ini ada dari posting dari Berandal Lokal Lokajaya 20 Februari itu 2 hari yang lalu ya, 2023. Korban sedang bermain di rumah temannya. Kemudian korban di WA mantan pacarnya yang mau mengembalikan kartu pelajar. Oke, Mamang mencium bau-bau aroma penyebabnya karena mantan nih, gak ngerti juntrungannya. Tapi yang bikin salfok adalah kartu pelajar. Apakah dia masih SMA atau mahasiswa? Aku pikir sudah bekerja gitu. Nextnya. Next. Oke, korban Sherlock lokasi dia, rumah temannya. Kemudian ada mobil Jeep hitam tersebut sudah menunggu di depan. Ada 4 orang di dalam Jeepnya nih. Korban korban diajak ke sebuah gang kosong. Di situ korban dianiaya 2 orang pelaku yang saat ini berhasil ditangkap dan ditahan di Polsek Pesanggerahan Jaksel. Korban mengalami luka serius di bagian muka sebelah kanan. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Medika oleh ayah teman korban. Kondisi saat ini korban belum sadarkan diri. Oke, lagi koma ya. Kasus penganiayaan di daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2023. Korban atas nama David dan pelaku utama bernama Mario Dandi Satrio menggunakan kendaraan Rubicon B120Den. Oke, ini bisa dibaca tulisannya jadi Broden maksudnya ya. Plat aslinya itu B2571 PBP. Pelaku utamanya merupakan lulusan Taruna Nusantara. Oke, Taruna Nusantara, Detek Divisi Mas Polri. Sampai saat ini korban masih dalam kondisi tidak sadar diri dan kendaraan yang hilang yang menjadi barang bukti hilang dari Polsek. Wow, kok bisa seperti itu? Kendaraannya hilang bisa seperti itu ya? Hilang nggak tuh? Kita masih sabar Pak. Itu segera tindak dan tangkap pelaku yang lain atau kami buat hashtag lagi percuma lapor polisi. Kenapa tiba-tiba jadi makin amarah? Pertama, doi adalah anak dari pejabat pajak. Yang kedua, ini ada keterangan kendaraan yang menjadi barang bukti hilang dari Polsek Pesanggerahan. Kok bisa hilang? Gak mungkin dong ada maling yang nyuri mobil itu. Masa di tempat yang paling aman bisa kayak wah gimana ini? Nextnya coba nih slide-nya. Nih update laporan terbaru, Barbuk sudah kembali ke Polsek Pesanggerahan. Mantap. Mungkin dipinjem kali buat nganter barang atau kayak gimana. Ada yang bertanya ini motifnya apa ya? Yang WA mantan pacar atau ceweknya kah berarti gitu kan. Terus yang mengajar teman-teman cowok di si mantan pacar kah? Cowoknya cewek yang itu yang sekarang. Oke, si yang nampol itu yang ngegebukin itu adalah cowoknya yang sekarang. Cowoknya cewek. Apa motifnya masih didalami. Usut tuntas hukum ditegakkan bukan berakhir materai dan akhirnya peristiwa menguap begitu saja. Tuh banyak pesan. Sorry. Ini ada video, mantap banget sepertinya jadi anak pejabat eselon 2 DJP atau Dirjen Pajak mungkin ya. Bisa petantang-petenteng dengan moge dan Rubicon, pukuli anak di bawah umur sampai terbaring di ICU. Ayo kawal terus proses hukumnya. Wah gimana nih, kita udah diminta ayo kawal terus, kita sebagai netizen yang mau gak mau mengawal ya.
Ada kaitannya dengan ini bukan katanya. Ini dia. Oke, baik, pakai Harley. Ini Instagramnya sebenarnya ada doi ini. Cuman ditutup akunnya. Oh, di private. Di private nih. Silakan yang mau lihat koleksi kendaraan yang pejabat pajak top ya, menjerit batinku yang makan bakso aja bayar pajak, Pak. Ini sebenarnya yang bikin sensitif adalah karena ini anak pejabat pajak gitu kan. Pajak itu kan udah sensitif banget di netizen itu. Iya. Makan ada pajak, ini ada pajak, ini ada pajak. Anak pejabatnya petang-tang, peting-ting, petung-tung, peteng-teng, petong-tong. Selalu ya. Selalu anaknya. Anak oknum. Ini manusia saat ini salah pilih lawan. Dia pikir setelah gebukin anak orang sampai korban terkapar di ICU bisa selesai hanya dengan mengandalkan harta bapaknya. Semoga Ananda David lekas sembuh dan kita kawal terus sampai manusia ini mendekam di penjara. Sekarang kita meluncur ke TikTok. Cus. Ini dia Nyo. 4 hari yang lalu, berarti hanya cukup 2 hari saja, Mario Dandi Satrio atau si terduga pelaku atau bisa dibilang pelaku ya, anak pejabat kantor pajak Jaksel yang Ani Aya David, anak pengurus pusat JP Ansor, kini jadi tersangka. Wow. Ceki people. Play. Mana gak ada ngomong-ngomong. Nah. Oh, dipoto doang gitu. cuma ditunjukin doang. Tapi bener kan, di bawah belakang bener masukin sel kan? Gak dilepas Bisik-bisik lagi. Mana ini belum mulai apa gimana? Itu lagi periksa. Cek mic ya? Iya. Tes. Udah mau habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo budaya. Rekan-rekan media ada yang kucing saya belakang hormati, lewat. saya didampingi Wakasat Reskrim, Kapolsek Pesanggerahan, kemudian Ibu Kasih Humas. Mohon izin menyampaikan pengungkapan kasus kekerasan. Habis. Gitu doang. Habis, tapi ada nanti penjelasan kronologinya ya. Oke. Karena sebenarnya penyebabnya apa sih, banyak yang jadi penasaran netizen kayak ini nih, Ije Oktia Widiasari gara-gara apa ya? Ada yang mencoba membalas, deskripsi ada. Oke, kita baca coba. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh Nggak iya, ada. tadi udah dibaca ya. Nah ini aku setuju banget dari user sekian. Andai saja lawannya bukan anak JP Ansor dan Dandi boleh kaya. Tapi David punya masa. Yoi. Jadi bisa dibilang si David ini salah pilih. Si Dandi ini salah pilih lawan. Tadi aku sempat nyari-nyari permasalahan apa. Kalau nggak salah pokoknya ada sedikit bumbu kompor dari mantannya David. David korban kan punya mantan. Iya. Mantannya itu kayaknya pacarnya si Dandi itu. Iya. Ada urusan apa gitu, nanti kita lihat videonya. Pokoknya berhubungan dengan wanita lah, pusing pelajar. Hei pelajar, Anda pelajar sekolah aja gitu. Uang dari bapak aja dipakai geber-geber, gimana tuh ini? Next Nyo. Next. Kronologi anak pejabat pajak aniaya petinggi JP Ansor atau GP Ansor. Ceki people. Play. Pengungkapan kasus kekerasan. Subsidiar kasus penganiayaan yang terjadi hari Senin. Ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A.
Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Itu ceweknya ya. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban, kemudian menendang perut korban. Ini kepala perut yang bikin koma. Maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Aduh. Masih 20 tahun. Cil, bocil. Gimana tuh bocil? Tapi Pak, buat Bapak ini harus ditegakkan setegak-tegaknya nih. Kayak momentum buat para kepolisian juga memperbaiki namanya. Memperbaiki namanya yang kemarin. Ya mohon maaf ya, kita ngelihat fakta di lapangan ya, di sosmed namanya udah betul. Nah ini waktunya memperbaiki sekaligus gitu. Jadi kayak tegak, nggak peduli anak pejabat siapa, salah, sikat gitu. Jangan kasih kendor. Bahkan sampai ada tanggapan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan luncur. Cus. Iya. Iya. Sri Mulyani marah lihat kelakuan anak pejabat pajak pamer harta dan mobil mewah gitu kan. Aku ngerti kenapa beliau marah gitu. Pasti nanti yang disikat, oke, jadi duit pajak kita dipakai buat ini kekayaan. Pasti arah-arahnya akan ke situ. Jadi makanya Ibu Sri Mulyani marah gitu kan. Ini makanya ini mana anak yang berulah lagi kan gitu kan logikanya gitu kan. Anak umur segitu 20 tahun kerja apa gitu. Kok punya fasilitas segitunya kan ya pasti nggak bukan fasilitas dari bokapnya. Bokapnya pasti dilihat. Oke, pejabat pajak gitu kan. Netizen akan berhitung pasti gajinya berapa tiap bulannya sampai anaknya punya Harley sama Rubicon gitu kan. Tolong. Ini ada next slide videonya. Next. Kalian cari cowok itu yang pasti tanya, sayang ada Harley? Ada sayang, ada. Gokil Shock Breaker aja 23 juta gokil. Kiki, selamat. Di-spill gak tuh harganya? Gokil. Oh. Aduh. Uang papa. Ini udah apa namanya? Nanti kan audionya kita mute. Iya. Ini video yang berhasil di-compile atau yang udah di-save sama netizen dari akun TikToknya. Akun TikToknya udah di videonya di hide semua. Tuh. Wih, disentil langsung oleh Kemenku atau Kementerian Keuangan nih.
Tadi malam saya mendapat laporan mengenai kejadian tersebut dan ramai beredar di media sosial. Saya menginstruksikan tim Kemenku sebagai berikut. Kemenku mengecam tindakan kekerasan dalam, nah ini mengecam tindakan konkretnya apa gitu selain mengecam gitu ya. Tapi ya inilah kurang lebih kita hargai gitu kan. Anak pejabat pamer harta. Gimana ini? Masalahnya pajak ini lebih sensitif juga dari Cindy Supraja. Sombongmu menghancurkan karir bapakmu ya nak. Tolonglah nak, bapakmu itu kerja keras gitu untuk kamu, malah kamu hancurkan. Udah langsung pada ngelirik matanya. Itu langsung di tag tuh, halo official KPK gitu. Mana Itu atasnya. Oh iya, halo official KPK gitu. Halo KPK, bukan halo BNN, bukan halo KPK. Yuk dicek yuk. Yang jelas Mamang yakin bukan harta anak yang, maksudnya bukan harta yang dihasilkan sama anaknya ini. Masih kuliah. Umur 20 tahun, yes. Kerja apa, bisnis apa gitu kan. Punya Harley, punya Rubicon gitu. Nextnya Next. Nih Kemenku yang tadi kan Mamang malas baca ini ya, mata lagi siwur. Ini ada penjelasan videonya, ceki people. Play. Kementerian Keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Ditjen Pajak. Kami menyatakan prihatin, berempati kepada korban, dan memastikan Kementerian Keuangan juga mengecam sikap pamer harta, termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Yang jelas anak pejabat pajak tadi si siapa, Mario Dandi siapa itu? Itu bisa mengalahkan anak presiden. Anak presiden aja nggak sampai segitunya. Yang setahu aku Kaisang aja sekarang jadi konten kreator gitu. Iya, dan punya bisnis sendiri juga gitu. Pakai bisnis jadi tukang pisang gitu, nggak pakai hare ngangong, ngegebukin anak orang perkara cewek, nggak gitu. Tapi Nyo, penasaran berapa sih harta anak itu? Berapa sih? Jujur. Cus. Di sini, sosok Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan anak pejabat pajak yang suka pamer harta di medsos, gokil. Harta bapak. Ini penampakannya. Ya enggak. Ini ada dari Ruhul Mani. Namanya Mario Dandi Satrio, anak pejabat eselon 2 DJP, telah melakukan tindak pidana penculikan. Oh, karena dibawa ke pinggir gitu ya, dibawa ke gang. Mungkin dia merasa kaya, bisa bayar pengacara, lalu merasa berhak hajar anak orang suka-suka. Ini mukanya bingung dia mau lari kemana tuh. Ini mukanya bingung dia mau lari kemana ini kan. Mobil Rubicon yang dipakai, dibongkar sama netizen, dibongkar. Mobil Rubicon dipakai Mario Dandi pelaku penganiayaan selain pakai plat palsu, juga nunggak pajak tahunan. Gimana? Anak pejabat Dirjen Pajak nunggak pajak, gokil. Aduh. Ini gimana pejabat pajak kok ngemplang pajak, kita disuruh taat pajak, dianya ngemplang gimana? Astaga, ini warna hitam ya nggak, bahan bakar. Masa berlaku STNK iya sampai 04 02 2026, ini yang 5 tahunan ya. Jatuh tempo pajak 0402 sudah lewat sampai ada denda 133.000. Nanti bisa berdalih, itu plat palsu, ini bukan data kita. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak nunggak ya. Iya. Dan ini ada dari CNN Indonesia nih, bisa bisa dicek kredibilitas juga kan, terpercaya gitu kayak. Pejabat pajak yang anaknya aniaya pria di Jaksel punya harta 56 M. Wow. Oh, anak ini papanya kan? Oh iya, bapaknya. Enak banget ya punya bapak harta 56 M. Oh tolonglah, next slide-nya. Oke, kronologinya tadi gitu kan yang dijelaskan. Terus ini udah nggak ada sih, aku tadi meluncur udah nggak ada. Oke, itu sponsoran gitu kan. Kita lihat komen-komennya biasanya menggelitik sekali. Oke, dari Angel Adriana, bekerja kelaslah kalian untuk bayar pajak biar keluarga mereka hidup mewah karena kita, dan kita bangga bisa menghidupkan keluarga mereka. Kita lebih tajir guys dibanding dia. Jadi kita yang bayarin ya. Yongs. Semoga dapat balasan yang lebih berat. Coba ada sanksi hukuman setengah kekayaan dibagikan ke fakir miskin dan janda-janda tua. Betul, sejujurnya kalau kita back to Kemenku yang tadi,
nggak tahu ya, memang kayak kurang puas aja, cuman klarifikasi sama mengecam. Kayak kita tuh butuh solusi konkretnya, misalkan untuk biaya rumah sakitnya ditanggung sama di apalah, ada denda biaya atau kayak gimana, atau dicopot dari jabatannya atau diapain gitu. Kayak kita tuh netizen tuh butuh tindakan konkret gitu, solusi konkret, bukannya ya kami sangat mengecam, kami tidak mendukung kayak gitu. Ya memang tidak mendukung itu oknum, cuman apa langkah konkret lu untuk mengembalikan kepercayaan ini nih warga plus 62 terhadap dunia perpajakan gitu. Karena kan ya berpotensi ya udah anak pejabat pajak aja nunggak akan jadi pegangan tuh. Iya. Kamu gak bayar nunggak pajak kamu. Anak pejabatnya nunggak, ini ada videonya. Kita lihat videonya, play nanti gitu. Disimpan. Play. Tolonglah gitu. Jadi butuh apa solusi konkretnya? Tindakan gitu. Nyata. Iya. Nextnya Next. Ninyo ada dari ulasan ofisial yang menarasikan kayak gimana sih berawal mulanya CGTGB, Pak. Play. Anak pengurus pusat GP Ansor bernama David menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan bernama Mario Dandi Satrio. Kejadian penganiayaan ini berawal saat mantan pacar korban, berinisial A yang juga teman pelaku, mengadu kepada pelaku bahwa ia mendapat perlakuan kurang baik. Dari situlah kemudian pelaku bersama 3 rekannya mendatangi korban dan dibawa ke sebuah gang sepi lalu dikeroyok hingga babak belur. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk mendapatkan penanganan medis. Deket dong, di situ. Permata Hijau di dekat kita. Taruh. Aku bersama 3 rekannya mendatangi koraku bahwa ia mendapat perlakuan kurang baik. Oh, deket di situ. Jangan-jangan orang-orang mari-mari juga gitu. Ini juga lagian kalau misalnya dilihat masalahnya sepele, Mang. Cuman karena ceweknya ngadu ke cowoknya kalau sayang aku jadi tidak dilakukan tidak baik sama itu, terus digebukin sampai kayak gitu. Mantannya gitu kan. Aduh, gimana ya, susah ini, bisa dibilang gara-gara pacarnya itulah. Yang satu pacar, yang satu mantannya gitu kan. Gimana atuh ini, mbaknya mana sih, pengen tahu aku di spill atuh mbaknya. Ya karena akarnya itu sih kalau ditarik akarnya, ya. Dia yang ngompor-ngomporin, makanya ngadu sama pacar itu lebih baik dirangkai dulu gitu. Salah-salah bahasa, kebakar api emosi, kebakar api cemburu. Kok bakar api emosi, kebakar api cemburu gitu, salah-salah kata. Bukannya bilang nggak boleh ngadu, boleh. Cuman tolong disusun dulu yang baik dan benar bahasanya gitu ya. Jangan sampai menyulut itu tadi yang kata Mamang. Si David jadinya gelap mata, emosi, mau menunjukkan masa pacar sama anak pejabat pajak nggak bisa bergerak sesuka hati. Nih gue tunjukin mungkin ya, salah papi boleh kelar kan lu gitu kan. Gelap mata gini dong. 2 days ago gitu. 2 days later gitu. Pakai baju oranye, tolonglah. Nextnya Nextnya refresh dulu Nyo sebelum kita melanjutkan, relaxing dulu kepala gitu kan dengan Anabul pusing people. Play. Kenapa begitu? Tolong ya, penjaga tokonya tidak ramah bintang 1. Ini ada orang mau beli malah digini-giniin gitu kan. Miring lagi jalan. Entah ngajak main, entah emosi, pokoknya tidak ramah ya. Tolong toko ini dikasih tahu bintang 1 ya, karena penjaganya tidak ramah. Tolong, jangan dikasih whiskas. Lukanya begitu. Bisa gitu ya, gemes, pengen ngajak main apa ngajak berantem nggak ngerti. Sekarang kita ke nextnya lah, refreshingnya cukup. Next. Yo. Ya. Ini ada yang membagongkan juga nih. Diposting sama Andreas Valen kan. Dia menjelaskan kan kasus penganiayaan yang tadi itu kan. Di mention Bapak Listio Sigit P, Pak Jokowi sama Divisi Humas Polri. Nah ini korban atas nama pelaku yang tadi kan. Sampai saat ini kronologi kan. Nah cuma yang aku suka itu postingan yang ini. Info terkini, pelaku utama ternyata anak dari Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kanwil atau Kantor Wilayah ya kalau nggak salah. DJP, Dirjen Pajak ya kalau nggak salah ya, Jakarta Selatan 2.
Itu setingkat eselon 2 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong gitu kan. Di sini postingannya. Yang bikin gue heran, setingkat eselon 2 kok bisa punya Jeep dan Harley. Dari unggahan di IG pelaku utama yang kini hilang katanya. Masuk akal nggak menurut ente, Min, gitu kan? Ini kelakuan anak eselon 2 Kanwil DJP bergaya kebut-kebutan dan pamer motor mahal di jalan raya. Sementara rakyat yang bayar pajak makan Indomie. Kita telat bayar perpanjang STNK, pajak ina itu didenda. Anaknya gerang-gerung di jalan. Tapi masuk akal juga bikin mamang berpikir sama kayak yang bikin dia heran itu. Setingkat eselon 2 kok bisa punya Jeep dan Harley? Dari unggahan IG pelaku yang utama yang kini hilang gitu. Masuk akal nggak menurut ente, Min? Masuk akal nggak ya? Masuk akal nggak ya? Ya mungkin hasil jual tanah atau kayak gimana kan aset-asetnya kita nggak tahu. Iya, gitu kita kan. tahu. Tidak korupsi, tidak ada yang korupsi di Indonesia. Iya, tidak ada. Sebenarnya ada komen yang membagongkan dari My Leads. Ini bukannya pacar selebgramnya ya? Nggak Selebgram nyangka A banget. ya? Selebgram A ya. Gak nyangka banget. Ada yang spill nggak sih, penasaran? Selebgram nih, ceweknya selebgram. Siapa tuh Beb? Sahabeb kan itu kan. Siapa kak minta di Ada yang komen Amanda Manopo tidak dong. Mandanya Panonyo mah bukan itu. Nih akun TikTok Broden, nah itu yang tadi kan. Ya. Ariel apa? Ariel Noah gitu. Pengguna tidak ditemukan. Antono Octavia tuh. Anton Octavia. Masa cowok? Anton nama cowok kan. Udah putus lah sama Amanda Pretia. Walah masalah cewek, nggak ngerti pokoknya bisa. Aduh ini gerung-gerungnya lagi, pengen lihat mamang, coba di mute lah. Yo, anak motor gua. Gila, ngebut banget tuh ngebut. Motornya mahal tuh. Ya salah. Naik. Apa namanya? Jumping. Angkat. Inilah pentingnya ketika misalkan ya seorang orang tua punya banyak uang, punya fasilitas gitu. Alangkah baiknya dikontrol pemberian atau penggunaan fasilitas untuk anaknya gitu. Biarin anaknya belajar dulu gitu kan. Ngerasain dulu pahitnya gitu kan kehidupan gitu. Kalau mau dibeliin motor ya udah motor-motor kayak Supra gitu ya. Enggak usah yang begitu-begitu. Kalau papa orang kaya masa beliin aku ini? Yes. Yang kaya papa bukan kamu. Belajar cari uang sendiri gitu. Biar tahu rasanya. Kalau misalkan gini yo asumsinya. Misalkan bapaknya kerjanya bener. Ya. Enggak menyimpang sana menyimpang sini gitu. Meniti karir dari nol. Ya. Kan ngenes ya, dihancurin sama anaknya sendiri. Iyalah. Perkara salah mendidik gitu kan. Ya memang sulit, cuman dia nggak ngerasain gimana susahnya nyari duit. Jadi dia yang dia tahu gua ada. Jadi nggak tahu proses pahitnya gitu. Jadi ya wajar kalau jadi semena-mena gini. Walaupun banyak anak-anak orang kaya di luar sana yang mengerti gitu, dewasa. Ya ini memang dianya aja lah anjir. Iya. Tuh begitu di pom bensin tuh biar apa gitu. Iya. Gayaan keren. Biar apa gitu. Masalah keren-kerenan ya memang motornya keren, tapi pertanyaannya siapa yang beli gitu. Ada komen dari Satrio, jangan mau berdamai, kalian bukan keluarga. Yoi, jangan mau berdamai. Yes, karena kan mau diselesaikan secara kekeluargaan. Ingat, kalian bukan keluarga. Iya, betul. Tapi ini bisa dipastikan tidak akan damai karena ada postingan dari ayah siapa namanya? Ayah korban yang dikeroyok itu meluncur. Cus. Ada ini. Respon Ansor. Buat mungkin Nyonya atau some people yang nggak tahu, GP Ansor itu sebuah ormas Islam di Indonesia ya, besar juga dia gitu kan. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah gitu kan. Respon Ansor, anaknya dianiaya anak pejabat. Minta digeruduk itu, brother, ceki-ceki people. Play. Ayah dari korban penganiayaan oleh anak pejabat Dirjen Pajak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jonathan Latu Mahina, menegaskan tak akan ada jalur damai dalam perkara anaknya. Tim Cyber Pengurus Pusat atau PPJP Ansor itu pun mengungkapkan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Hal tersebut disampaikannya lewat status Twitternya @666. Nah ini, keluarga pelaku semalam datang minta maaf, saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf dan mohon maaf juga, proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Mohon doanya, sampai saat ini David belum siuman. Gila. Sampai koma masalahnya loh. Iya, karena kan udah jatuh kan. Sama dia disayur tuh. Udah disayur udah cukup lah, masih diinjak kepalanya gitu kan.
terus perutnya gitu. Kemungkinan ada cedera berat, entah berat atau ringan, pokoknya di daerah otak, makanya sampai koma gitu. Ini amit-amit banget kalau sampai misalkan amit-amit banget si David lewat gitu kan. Karena kejadian ini, wah kelar tuh. Iya. Kelar tuh anak itu. Untungnya di sel nih. Kalau nggak di sel, diburu, diincer pasti di jalan. Kadang-kadang nih, cuman mau salfok sama akun apa nih? It's your number. Oh ini ininya ya, apa namanya? Sik apa sih? Sik. Maksudnya 666 gitu ya, plesetannya ya. Mungkin. Ini it's your honor. Pokoknya salfok baca ini ya. Lanjut lagi. Lanjut. Pada Rabu 22 Februari. Dalam statusnya, Jonathan mengungkapkan pihak keluarga pelaku yang diketahui merupakan anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu bertandang ke rumahnya. Pihak keluarga datang untuk menyampaikan permintaan maafnya. Jonathan menyebut dirinya sudah memaafkan orang yang sudah menganiaya anaknya, tapi hukum tetap bergulir. Apalagi 2 orang pelaku yang menganiaya putranya itu kini telah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Sementara David hingga kini masih dalam kondisi koma dan dirawat di rumah sakit. Ayah dari korban Setuju, jangan mau damai. Tapi memang jadi mikir proses penahanan ini. Ya di satu sisi memang dia salah harus ditahan gitu. Tapi di sisi lain dia nyelamatin si siapa Mario siapa gitu tadi lah, pokoknya si nyelamatin anak pejabat itu. Dandi itulah dan sekian lah. Kalau nggak ditahan, Mario merasa aman berkeliaran bebas. Abis digulung sama orang-orang GP Ansor. Abis. Sama-sama anak petinggi dua-duanya. Yang satu petinggi apa namanya? Pajak. Ya. Yang satu petinggi GP Ansor. Kalau memang gentle tuh si siapa namanya Mario itu, ajak Baywan di ring tinju gitu, biar jelas gitu. Kalau mau emosi di ring tinju jelas ada wasitnya, ada aturannya gitu. Jangan ngeroyok, itu dibawa ke gang dikeroyok 3 orang itu kalau nggak salah tuh, atau 2 orang gitu. Ngeroyok, kalau lu ngeroyok dikeroyok balik ntar nangis gitu kan, alasannya lu berani keroyokan gitu. Ya lu ngeroyok. Kasian si David sendiri kayaknya lebih muda deh, karena dibilangnya di bawah umur gitu, kemungkinan lebih muda gitu, under 18 kemungkinan ya, dan dianya aja masih 20 gitu kan. Dikeroyok, si David dikeroyok, dibawa ke gang dikeroyok. Ajak aja Baywan di ring tinju gitu. Mario, uang Anda banyak, fasilitasin dong, jangan ngeroyok Mario. Tapi Mang, aku jadi penasaran, ini kan yang dianiaya tuh misalnya udah terkenal lah gitu ya, anak ormas yang terkenal gitu ya. Aku penasaran gimana kalau misalnya korbannya itu orang biasa. Ya selama gini kita keuntungan punya medsos, selama bisa viral dan diangkat oleh akun-akun besar gitu yang viral kayak tadi cerita ada insider gitu kan. Selama naik permukaan sih bisa sih, karena yang mengawal itu netizen jatuhnya. Kalau udah kayak gini, misalkan dia ngegebugin orang-orang biasa aja gitu yang nggak punya nama lah, orang-orang kecil banget gitu kan. Yang penting viral, naik, nanti sama netizen dibantu buat naik ke permukaan gitu kan. Setelah naik ke permukaan, mau nggak mau ini akan jadi keresahan nasional gitu kan, dan polisi mau nggak mau harus bertindak karena yang mantau itu udah netizen gitu. Jadi untuk yang pelaku kasus itu yang ditakutin adalah netizen sekarang, karena ketika viral akan jadi keresahan nasional, itu akan diusut cepat sama polisi. Kalau nggak akan digonggong atau dirongrong sama netizen. Aku tadi lihat berita di CNN, maling ngebalikin barang yang dimalingnya. Karena ada CCTV yang ngelihat dan diupload dan dia viral. Dia takut ya. Dia kalau salah ngebalikin minta maaf. Kenapa itu kayak gini? Ya saya takut karena udah viral gitu kan. Sekarang takut viral. Iya, gitulah, tolonglah ya. Sekarang nextnya Next. Ini memang dapat nih, masih 17 tahun, bener berarti di bawah 18 tahun ya, David ya, korban yang bernama David ya. Ini sedikit caption nih, baca dulu Mario Dandi Satrio, 20 tahun, anak pejabat kantor wilayah direktorat. Dirjen Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP yang menganiaya pemuda bernama David 17 tahun tuh, katanya dihadirkan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus ini Rabu tadi banget tuh kan.
anak pejabat kami yang mengenai pemuda dihadirkan. Oh udah itu tadi Sama captionnya captionnya. gitu kan. Nah ini ada pemicu nih, semoga kita dapat titik terang ya. Ade Ari menjelaskan awal mula David dianiaya Mario Dandi Satrio anak pejabat berawal dari info dari saudari A. Oh itu mah yang tadi ini ya, narasi pak polisinya ya. Iya. Sebenarnya pengen tahu motif sebenarnya di apa memperlakukan kurang baik itu apa gitu, pengen tahu. Iya ya. Perlakuan kurang baiknya itu seperti apa sejujurnya gitu, mau pengen tahu. Kuncinya di ceweknya. Dijambak kah, dijewer kah, digituin kah, apa dikentutin kah, apa gitu. Aku mau tahu sampai si Mario Dandi Satrio itu tersulut api emosi, Sampai berpikir sebegitunya pendek, ya. manggil keroyok gitu. Modusnya aja kan mau ngembaliin kartu pelajar, itu bisa dibilang perencanaan gak sih? Pengeroyokan berencana gitu, nggak tahu ada pasal atau enggak. Pokoknya kita sambil kawal tipis-tipis ya, walaupun Iya. sudah jadi tersangka, cuman memang pengen tahu aja update-nya nih, minimal kayak kasusnya dilepas sampai dapat info kalau David udah membaik, siuman udah Iya. sembuh gitu lah ya. Kita sambil kawal tipis-tipis Nyo. Iya. Banyak juga PR yang kita kawal karena kita pusing banyak yang kita kawal. Kita meluncur ke intermezzo, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ini juga ada aksi apa ya, pembulian kali ya, Mhm. yang dilakukan oleh wah parah ceki-ceki people. Play. Kasihan. Astaga. Itu harimau kalah sama soang. Harimau, kenapa harimau jadi tidak ada harga dirinya di sini? Ya berhubung bentuknya masih sama kayak kucing karena masih kecil, jadi mama masukin aja tadi. Wah ini asik, enak nih di opening sebagai aksi penganiayaan nih, nyambung nih kan. Nih, yang dilakukan oleh seekor soang kepada harimau, anak harimau. Awalnya anak harimau berani ngelawan. Itu kayak ngajak main doang gak sih? Ngajak main. Terus soangnya, gua sosor Marah, lu aduh, gitu aduh, kan. sampai kejedot palanya, kasihan anjir. Mana licin lantainya, masuk Iya, kandang dong. aduh. Tapi Memang kayak ya. dikejar lagi tuh kayaknya. Bisa dipastikan soang ini masih jadi binatang terkuat di bumi ya. Harimau aja disosor, anak harimau disosor, udah gede kali dijilat-jilat kali ya enggak? Soangnya kalau harimau udah gede. Terus krauk gitu. Gitu. Tolonglah ya. Kurang cukup intermezzonya. Nih ada lagi meluncur. Cus. Api unggun bukan cuma kita doang yang lakukan, tapi pasukan Oyen juga melakukan Oke. api unggun. Ceki-ceki people. Play. Ngapain? Ngapain? Setahu aku kucing kan emang seneng yang anget-anget ya. Tapi yang udah-udah aku lihat kayak gini, menikmati anget nih. Bukan jorok-jorokan kayak begini, Oyen. Gua tahu lu keturunan preman terkuat di bumi. Tapi ini lagi Yang menikmati satunya- api tuh. Yang satunya anteng ini lihat terus pas noleh ke belakang, ini ngapain sih berdua gitu. Lagi jorok-jorogan Ngapain gitu sih? kan. Barbar banget, barbar. Nah, biasalah namanya juga anak-anak. Anak Oyen lagi training camp ininya. Lagi training camp. Tolonglah ya, menikmati api unggun malah jorok-jorogan. Masih kurang meluncur. Cus. Nih Nyo, last demi refreshing kita ya, setelah tadi emosi ngelihat perlakuan tidak adil atau tidak gentle dari Iya. seorang anak pejabat pajak. Heeh. Kita lihat ini, ada anak bulu atau anak gembul yang ulang tahun dengan kado apa ini? Udang sama ayam Ayam. dicolok lilin. Heeh. Cuma kayaknya kasihan, ceki-ceki people. Play. Dari tampangnya kayak nggak bahagia ya Nyo, Ya, karena dimakan sama yang lain. ya yang ulang tahun malah aduh gebel banget tapi. Kayak sapi ya, Iya, kayak sapi. Gendut Tuh, banget. gendut banget, gendut. Kalau ada di sini aku ada unyel-unyel gitu. Gemes banget ya. Yang ulang tahun pantesan dia sedih, kayak mungkin dia bingung. Ya elah, ini ada abang-abang gua nih, gak kebagian nih gua nih gitu. Atau lebih muda Mang, karena di situ dia umur 6 tahun katanya Oh kan. iya, mungkin ini adik-adiknya ya elah tuh. Kan dimakanin tuh. sama adik-adiknya. Tuh lilin mah nggak ditiup. Dan emang nggak bisa niup juga. Gimana Nggak kucing bisa. niup lilin gitu kan? Dicium-cium, yang ada kalau nggak digini. Gitu. Digebuk-gebuk biar mati. Kayak waktu itu si tolonglah. Abu ya, Heeh. main api gitu. Iya, dia. dia mainan api, tahu-tahu api loh. Dan ini bisa dipastikan ya, ini kawin silang kucing dengan sapi ya. Pertama warnanya kayak gini, kedua gedenya, liatin dong. banget. Salah. Paling gede nih di antara pasukan-pasukan yang lainnya, sumpah. Gemoy banget. Aku mah yang lagi. mana aja mau dah, yang hitam juga ini nggak apa-apa, mau dah. Geda-geda banget bulunya bersih. Gendut. Perawatannya berapa pertanyaannya? Mahal Aduh, dong. Udah Nyo, intermezzo udah cukup. Kita sekarang menuju ke Setting to Super Thanks. Oke, cus. Oke Nyo, di openang dulu, di openang.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, menyampaikan aspirasi dan juga bersilaturahmi. Yes, langsung aja kita meluncur. Yang pertama as always ada dari Alfia Gata, Viana Bi, Prilly Queen. Nitip lapak ya Nyomang dan Santuy People. Mbak, aku kasih tahu ya, di agama Islam memang gak ada aturan yang larang begitu. Tapi di agama Islam ada aturan menghormati agama orang lain dan orang lain. Jangan seenaknya di daerah orang. Setiap daerah itu ada aturannya loh. Gak bisa seenaknya jidat ngelakuin hal-hal yang lo udah biasa lakuin. Gak semua orang sepemikiran sama lo. Yes. Ingat ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Heran padahal tinggal minta maaf, akui lo salah, udah beres. Bukan malah ngagas, aduh sakit emang ini orang yak. Iya. Yang mau ramein tongkrongan, monggo. Silakan. Next ada dari Sinta Antolis. Aku baru lihat nih. Pas banget lihat baru up video baru. Biasa disimpan pagi nontonnya. Tapi gemas sama mbak-mbak Orange yang super ngeyel, jadi cus langsung nonton. Yes. Mbak Nilu sampai meledak gitu. Mirisnya sekarang norma-norma sosial tidak dianggap hanya karena tidak menjadi aturan tertulis. Nggak heran konflik muncul di mana-mana. Perkara orang-orang yang nggak punya kesadaran dan batasan. Ditegur juga galakan dia lagi. Tolonglah, ini mbak-mbak Orange bener-bener harus kena jerat hukum suatu saat nanti. Yes. Mulutnya ngeri. Makasih tumpangan lapaknya Mbak Alfia. Sukses terus Nyomang. Amin. Sama-sama Sinta Antolis. Nextnya ada dari Arya Geraldine. Ikut lapaknya. Si cewek gendut itu bilang di masjid gak apa-apa, gak ada yang marah. Agak gimana gitu. Gak ngerti aku. Nextnya Arumi Rubianisa. Nyomang Santuy People. Tante Sista AAVVV Alfia Gata. Masih nitip sendal ya. I love Radio Santuy. Pokoknya mah. Udah gak boleh panjang cenah kata Nyomang, biar yang lain kebagian. Rantang kayu isinya tomat. Cakep. Thank you very much. Iya. Sasuke Uchiha. Si Milov dan ayangnya udah jelek. PD-nya di atas rata-rata. Otaknya kosong pula. Otaknya digade buat liburan. Tolonglah. Lotus Yuda malah ribut jadi aja guguknya ikut berkomentar. Untung aja gak ada yang ngerti bahasa guguk. Oh itu tuh papinya yang dilirik sama pegawai kafe. Asli gak tuh curi-curi pandang gitu. Mau ketawa takut diamuk-amuk. Ya, makanya kayak abang-abang begitu, tolonglah. Nextnya dari bahasa Jepang. Ikut nongki ke Alfia. Aduh kali ini di video Nyomang ada Mbak Y. The real contoh pasangan cerminanmu. Ada didau. Dari Andrean. Numpang masuk TV Mbak Alfia. Itu perempuan yang rambutnya ketumpahan kuah sate padang, gak ada otaknya. Di tempat ibadah manapun gak ada tuh tulisan dilarang kencing sembarangan. Terus gak boleh gitu kencing sembarangan. Ibu yang Terus boleh gitu kencing sembarangan. Oh iya. Ibu yang menyewakan kain mengizinkan foto, tapi si ibu nggak tahu kalau bakal foto dengan gaya fucek. Kalau si ibu tahu nggak bakalan diizinkan pasti. Nggak ada adabnya ini perempuan. Boleh foto fucek begitu, tapi nggak di tempat ibadah juga lah. Herman masih ada aja manusia kayak begini. Maaf Nyomang, esmochi. Tenang. Sama kayak, Bu permisi Bu, boleh numpang ini nggak Bu, berak Bu? Iya, saya Arjen Bu. Oh yaudah silakan, terus berak di ruang tamu kan nggak gitu ya. Terus diomelin, saya udah minta izin katanya boleh berak gitu kan. Nggak gitu dong gitu kan. Nextnya Barberbor. Tolong itu si mbak gendut dites urin. Anjing kayak narkoboy. Kayaknya mah narkoboy. Fuji PW. Duh mau tidur tapi kok seru. Ini si Milov definisi udah salah malah ngotot. Gemush, pengen gue suapin bara api rokoknya ke dia biar gak bisa ngomong lagi. Makasih tumpangnya ke Alfia Gata Viana Prilly Queen. Tuan Nugroho, terima kasih Mbak Alfia Agatha sudah diberikan lapak untuk berkomentar ya. Teruntuk selebgram Queen Milov dan sang suami yang tak seberapa itu, kalau ingin berfoto dengan jari tengah monggo silakan, tapi tidak juga di depan tempat beribadah. Umat lain seperti itu Mbak Oyen. Oyen. Anda mengerti konsep penghargaan dan toleransi nggak nih antar umat beragama? Mbak Nilo Jelantik itu sangat tersinggung tuh dengan foto Anda yang mengacungkan dari tengah tepat di depan pura. Anda sama saja tidak menghargai tempat peribadatan umat Hindu. Iya, parah emang sih Mbak itu. Ya Allah, kenapa ya selebgram Indonesia selalu aja berulah. Coba deh Mbak Oyen berfoto bersama sang suami pakai pose jari tengah pas di depan kantor polisi aja biar ditangkap sekalian. Iya, tolonglah. Dias CRM ML Works. Mestinya dibacain ayat kursi, bacain ayatnya, lempar kursinya aman di pasangan. Mungkin jari tengah menurutnya sarang heo Nyomang. Ini nggak tahu begini gitu kan. BTW anjing aja sampai gonggong saking keselnya sama di pasangan. Dipastikan ditolak semesta. Liar anjir. Iya, tinggal di mana nanti Anda Sony Riley.
Si itu yang rambutnya diletak dijilat jin tuh yang pernah viral maling celana dalam di tempat orang yang sudah membantunya ngasih tumpangan hidup di Bali ya. Hah? Ada kasus Aku nggak itu? tahu, Kita juga nggak tahu. update tuh. Tapi bisa jadi info menarik. Oke. Sofan santuy numpang ya Kak Alfi ya. Dia yang ngomong kok gue yang malu ya. Tadi udah ngetik panjang banget tapi aku hapus lagi soalnya udah greget aja dengan dia ngomong pengen tak tapok sendal seono taine wae lambene Pengen gitu kan. di Dipukul gampar pakai sendal yang ada tuh. tainya gitu, mulutnya tuh. Rekom New Studio. Ini ibu bule kebo semisal kalau gue acungkan jari tengah di depan muka ibu padahal gue lagi cantengan, ibu marah nggak? Begini, padahal gak bisa ditekuk karena cantengan gitu kan. Kan maksud gue nggak menghina ibu, cuma cantengan gitu. Mending si Daus dong bang acungkan jari kelingkingnya yang sakit hati nggak ada malah jadi gigit jari sama tingkahnya. Ngelihatnya pusing. Adi Leoret kebo bule minta didapok masal kayaknya. Ai Ikram ikut hadir. Dewi PND, maaf Kalvia ikut komen sebab gemes sama bule KW itu. Nah begitulah kalau mulut sama otak gak sinkron. Makasih Nyomang, sehat selalu. Kalau mulut dua-duanya itu nggak ada otak. Kempo Cunihin ikut nongkrong bos HK atau kan. Sebelumnya kami mohon maaf sama Nyomang dan sahabat Santuy People atas kelalaian kami yang tidak bisa menjaga salah satu pasien kami dengan baik. Oh jadi pasiennya si Kempo Cunihin ceritanya ya. Sehingga pasien kami yang di atas yang atas nama Milov Kebo bule kabur dari RSC Salawasna dan membuat kegaduhan salah satu Nyomang. Semoga kita masih punya akal waras. Katanya tuh. Vidya Ali baru kelihatan lagi nih. Hai Alvia ikut numpang. Gemes pengen jambak itu sama Milov. Gak punya etika adab, gila sih. So yes banget tuh orang Nyomang. Always in here, yes in here. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Santuy People semua yang always in here. Sebelumnya mau mengucapkan selamat hari raya Rabu Abu di masa Paskah ini. Oh Paskah ya. Ini jangan lupa pantang dan puasa bagi umat Katolik dan Kristiani yang merayakan. Ya mau gimana pun tempat ibadah ya tempat yang sakral harus dihormati. Itu bisa masuk ke dalam penistaan agama gak sih kalau berfoto gitu? Semoga segera ditindaklanjuti sesuai prosedur aja lah, karena mau gimana pun itu tetap salah. Kita kan punya norma yang berlaku di masyarakat Indo. Jadi ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. FYI, kalau itu berada di Kalimantan mungkin udah digeruduk massa. Bahkan bisa-bisa polisi pun tak bisa bantuin tuh si mbak-mbaknya. S4 untuk kita semua. Tisam Nyomang, peace. Salam balik Kevin salam buat balik. mamanya. Nextnya Tegaduh Nami. Mbak nanti kalau foto bareng presiden jangan pakai gaya gitu. Iya anjir, kebayang. Riki Abdurrahman, definisi ODGJ fix definisi jodoh itu mirip sejenis frekuensi ya ini. Di Jeko aing masih belum habis pikir sama lakinya yang ngadu diri genit sama pegawai Jeko. Padahal di situ diramain sama pegawai Jeko. Ya kalau diliatin terus ya wajar lah kalian yang aneh kelakuannya kan. Gua setuju sama Tuan Nugroho di atas. Kenapa nggak sekalian kantor pol aja fotonya bener. Alasannya bisa buat para penjahat bisa mengusir penjahat gitu. Nah Pak Pol terima nggak alasannya tuh? Nggak akan terima pasti. Curhat komen gue dihapus mulu anjir. Mungkin ada kata-kata atau capslocknya banyak gitu biasanya ya. Player randoms numpang masuk TV ya. Salam Kebo Pirang Emo. Kebo Pirang. Kangsan Hajatan. Selamat sore Nyomang, selamat sore Kak Alfia, Gataviana Bipri Queen. Duh bingung ya Nyomang mau komen apa. Ya gitu deh, pentingnya sopan santun dan adab. Ketika seseorang kurang belajar sopan santun dan adab ya kayak gitu. Iya dulu waktu sekolah PPKN-nya nggak pernah masuk, dia bolos terus kayaknya. Nextnya ada dari Aku Umar. Pada akhirnya semua orang akan menuai apa yang ditabur sebelumnya. Maka tinggal menunggu waktu aja bagi mbak-mbak yang suka berpose jari tengah, yang rekam jejaknya selalu ingin kontroversial. Iya, Anda bukan Nikita Mirzani, Mbak. Tolonglah ya. Nextnya Sudandi Goanok. Iya bang, udah salah bawa-bawa nama Allah, katanya ngerusak ajaran agama Islam. Irfan Esa pernah dulu iseng ngetrek mobil yang dipakai Milov dan ternyata mobilnya bodong, nggak pernah bayar pajak 4 tahun. Wow. Dan sekarang mobilnya masih dipakai, cuma stiker dicopot aja kayaknya biar nggak ketahuan sama pihak leasing. Bodong gitu kan. Dia CRML Works. Udah tadi. Udah. Lazy Media. Poinnya adalah boleh berak di muka Milov karena nggak ada larangan juga. Iya, kalau di counter gitu bisa. Iya. Hendrik Daniel Apipudin. Misi bang, numpang beken ya di lapak abang. Mbak Zabuza emang Mbak Zabuza itu sebutan dari ini deh. Siapa TNM sebut buat Mbak itu. Okay. Emang PA-nya nggak tanggung-tanggung dah, dia habis sendiri tuh koflaksnya gitu kan. Aduh.
cacaros mancos gitu kan ya. Punten Mang, baru ngelihat lagi video-videonya kan. Keleresan tetangga ganti password. Oh, gara-gara tetangga ganti password jadi nggak bisa kan, banyak ketinggalan updatean Radio Santuy. Nggak apa-apa, welcome back Hendrik Doni, welcome back gitu Nextnya kan. dari Miracle Maker. Orang yang gampang kesulut emosinya atau yang marah-marah biasanya sih kemampuan intelijensinya kurang ya. Intelijensi, iya kurang ya. Biasanya kurang kalau kata orang itu kurang ya. Chandra Gotama, tuh mbak bule emang salah kok, tetep aja ngeyel, emang pantas diusir dari Bali, kalau perlu dari Indonesia sekalian. Esmoci aku tuh, kok suaminya masih belain sih. Aku dukung doi pakai baju Shopee deh. Santuy people kawal deh, siap. Berlakulah sebagai tamu yang sopan dan baik. Ntar diikat nggak bisa keluar dari rumah orang baru deh, nangis darah. Denny Saputra, itu mbaknya agaknya nggak pernah sekolah deh, makanya etika sopan satunya nggak ada. Ngomong sama gaya agama Al-Quran gitu, kayak ustazah. Penampilan dah kayak setan. Nilai orang nggak perawan sok taruhan mobil lah. Nggak laki nggak ceweknya 1126 anjir, bingung aku mah ya. Nggak ada akhlak semua. Dapur Mang Upe maksudnya ya. Tim Mbak Niluh lah. Sorry to say mbak jari tengah itu sangat tidak elok lah foto dengan mengacungkan jari tengah. Sedunia tahu kan artinya apa mengacungkan jari tengah itu artinya apa. BTW saya suka banget sama Mbak Niluh. Tempo hari juga pernah bela warga Bali yang dijahatin sama bule perkara nggak bayar kontrakan, tapi bersikap seenaknya. Ya, memang kalau udah Mbak Niluh turun tangan berarti udah resah banget tuh. Gokil. Next ya Alin Syafa. Assalamualaikum Sultan Santuy, Nyomang ikut komen ke Bobule tuh. Aku aja baru lihat model mukanya seterkenal apa. Udah malu-maluin bawa agama. Kalau tahu agama saling menghormati perbedaan agama, cong. Sumpah pengen apa tuh? Ngejambaks gitu ya. Ngejambaks gitu kan. Dijambaks saja bulu keteknya sekalian tuh ya. Mulutnya dijambak. Soda Karbon, akhirnya si bule KW punya lawan sepadan di Bali. Yongs Twin Channels. Ancen gendeng paling emang gila paling mungkin. Makanya guys mau ngikutin yang viral kita itu harus pilah-pilah gini nih akhirnya. Banyak diikutin jadi makin gendeng. Ilmunya sudah melampaui batas, makanya seolah paling bener di dunia. Utamakan adab sopan santun dan menghargai dimanapun kamu berada. Weslah Nyomang daripada aku ikut emosi. I love you untuk semua. Yoi, ini juga kita kalau nggak kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat mental, gendeng juga ke bawah. Ngeliatin yang gendeng, tolonglah. Nextnya dari Andika Pandu NR. Si pedang Zabuza emang meresahkan Nyomang, udah menghina Hindu sama Islam, padahal si pedang Zabuza kena masalah sama Jeko gitu kan. Apa jangan-jangan pedang Zabuza punya backingan polisi ya? Lebih ke ini dia nggak ada takutnya, nggak punya otak gitu kan. Rasi 51. Pantesan Mang sampah depan rumah nggak diangkut, yang ngangkutnya lagi liburan ke Bali. boleh. Sinaga Barholong. Numpang lah pakai Mas Umar. Nyomang coba cari sebab penolakan beribadah di Cikarang. Terima kasih Nyomang. Salam S3P buat semuanya. Iya ada itu tadi sempet nyari, cuman nggak terlalu banyak bahannya jadi belum dimasukin dulu gitu kan. Nextnya Meonyan, pasangan ini sepaket banget, suami istri nggak jelas banget, ngeselinnya setara, begonya setara, nggak punya nalarnya setara, nggak punya malunya setara. Terus si mbak bule selalu bawa agama tapi kelakuan berbanding terbalik sama aturan agama. Benci banget kalau dia udah balut statementnya pakai bawa-bawa agama. Memang mbak kebo bule itu memang sulit dikendalikan tuh. Harusnya dicocok hidungnya kayak kebo beneran. Next ada Bu Dokter. Welcome back Bu Dokter. Reni Sista. Duh amit-amit jabang bayi. Cewek bule potan itu tipe orang yang manipulatif, play victim, memutarbalikkan fakta, bawa-bawa nama Allah segala. Jangan sampai kita dipertemukan dengan orang seperti itu. Suaminya juga nggak bisa didik istrinya. Tiap ada masalah selalu ngebalikin dengan bilang ngegodain suaminya. Kayak kecakapan aja suaminya. Ampun dah. Sekian Nyomang. Semoga kita dijauhi dari orang kayak gitu ya. Amin. Nextnya Benny Rizky. Kayaknya itu berdua penyandang gelar pasien rumah sakit jiwa. Nur Sahadatin Nisa. Ya Allah udah berusaha gak mau ikut-ikutan, tapi kalau udah bawa-bawa Allah Rasulullah sumpah gedek. Gak suka banget kalau udah bawa-bawa agama. Dan anehnya suaminya diem doang anjir. Merasa bininya hebat kah? Melawan orang yang lebih tua gitu. Terlepas salah atau enggak,
kewajiban suami mengingatkan istri kalau lagi di tempat orang minimal toleransinya ada untuk menghormati agama lain dan otaknya dipakai. Katanya nggak ada yang marah kalau dia dipakai tangan gitu. Allah nggak marah. Hei Anda, justru itu teguran dari Allah untuk mengingatkan kalau Anda salah. Tolonglah, nggak paham-paham kan? Padahal tinggal minta maaf aja. Seandainya dia minta maaf, pasti semua orang bakal respect sama laki bini itu. Astagfirullah. Sampai nyebut loh gitu kan. Sisanya unek-unek udah diwakilkan Nyomang. Makasih Nyomang. Sabar, Nusa Nisa, sabar. Aku bacanya aja ikut tahu emosinya kan. Sabar. Next ada dari Kimna. Dibuka dengan konten yang penuh emosi. Ya Tuhan, tolong musnahkan konten kreator yang nggak punya otak semacam itu. Musnahkan dari seluruh bumi ini, terutama di negara Wakanda forever. Next ada dari Pornets. Wakakak akhirnya Mbak Zabuza muncul juga di sini. Harusnya collab sama channel TNM kalau bahas ini makhluk bisa pecah. Ya parah kalau nonton yang di TNM parah pecah, ngakak banget sama nontonnya. Next ada Aprikinos. Gwyn Dajjal. Mas Bae ikut ngeramein Nyomang, suara Mbak Nilu sangat berdamage ketika marah. Apa jadinya kalau Nyomang yang kena semprot? Last of sini ya. Iya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Oke. Nyonya dan Mamang, 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.